Halo Sobat TV, kembali lagi di segmen Di Balik Layar. Waktu dan TP dipersilahkan. Ya, kembali lagi di segmen Di Balik Layar bersama saya, Raka Arif Rahman Hifari Muhammad. Kali ini saya di segmen TP TV yang berjudul Di Balik Layar ini akan membahas mengenai suatu film yang sudah ditayangkan berjudul Akhir Titik Koma. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah udah nonton cerita baru ini? Kalau belum nonton, sebaiknya nonton dulu ya, karena di sini mungkin akan banyak spoiler yang akan disebutkan oleh pembuat atau tim produksi dari film Akhir Titik Koma. Di sini tim produksi dari film Akhir Titik Koma yang akan menemani saya adalah Mbak Okta dan Mbak Teki. Say hi dulu Mbak Okta dan Mbak Teki. Halo. Udah info. Terima kasih buat Mbak Okta dan Mbak Teki udah hadir di ruang podcast TP ini. Langsung saja ya mungkin ya. Kan judul dari film kalian berdua, Mbak Okta dan Mbak Teki ini kan judulnya Akhir Titik Koma. Boleh dijelasin nggak? Kenapa sih kok judulnya Akhir Titik Koma? Oke, makasih. Kenapa kok judulnya tuh Akhir Titik Koma? Nah, sebenarnya Akhir Titik Koma atau biasa kita sebut semikolon itu kalau dalam penulisan tuh kan penulis tuh boleh melanjutkan ataupun menghentikan tulisannya di situ. Nah, sehubungan dengan ini, kenapa kok judulnya itu? Karena tokoh dalam film ini awalnya memang berencana untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu nih, dia tuh ternyata ya udah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Makanya judulnya kita kasih Akhir Titik Koma. Akhir Titik Koma karena terus dia memilih, sebenarnya bisa memilih untuk lanjutin hidupnya atau tidak. Tapi di film gimana tuh akhirnya? Akhirnya di film tuh dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia milih titik komanya tuh di titiknya dia, bukan koma untuk lanjut lagi. Jadi sebenarnya kan si pemain utama itu kan titik koma itu kan jelas ya, titik dan koma itu. Jadi tadinya tuh ya kayak awalnya mereka tuh nggak mau mengakhiri, tapi ya pada akhirnya dia mencabut kata-katanya, jadi ya udah deh aku mau mengakhiri aja. Jadi ya that's why gitu. Jadi udah bukan titik koma, jadi udah berakhir, alias bisa disebut dengan titik aja akhir. Gitu. Ini temanya sedikit berat ya, mengenai seseorang yang mempunyai pilihan untuk tidak mengakhiri dirinya tapi memilih untuk mengakhiri dirinya. Boleh tahu nggak sih itu skrip dapat dari mana idenya? Sebenarnya kalau ide skrip itu kan banyak ya, kayak konten video atau konten teks gitu yang tentang mental health gitu kan, apalagi tentang ini kan spesifik ke depression gitu atau depresi kan. Terus kita kayak setelah lihat konten-konten tersebut kayaknya kita bisa nih gitu, kita remake gitu, kita buat konten dengan versi kita sendiri gitu. Dan ini kan kita juga masih di tema pembelajaran kan, jadi kita ngambil temanya ya seputar dengan ini kayak sekolah, murid, pokoknya yang berkaitan dengan ada di lingkungan sekolah gitu, atau ya let's say ya antara siswa dengan teman-temannya, terus struggle dengan orang tuanya juga. Itu kan sempat di-mention kalau misalnya kayak itu tuh gak hanya satu permasalahan gitu si pemeran utama gitu sih. Ya, ngomong-ngomong soal dengan permasalahan dengan teman dan orang tuanya nih, kan di dalam film tuh juga ada itu kan adegan dimana dia merasa terbebani dengan orang tuanya yang sedang bertengkar itu. Kan kebetulan ini tim produksi film Akhir Titik Koma ini kan perempuan semua ya. Itu dapat dari mana sih suara orang tua berantem itu, ada cowok dan cewek berantem di situ?
Kemarin kita nyari di ini kan, kalau sound effect biasa kita nyari di YouTube tuh. Nah dari situ kita ngulik-ngulik tuh ada beberapa kayak sound effect yang sehubungan dengan itu. Kalau nggak kemarin tuh kalau nggak salah dari film apa gitu, makanya diambil itu terus kita masukin ke film buat memperkuat kayak dramatisasi film gitu loh. I see. Nah kan tadi banyak menggunakan sound effect dan musik yang sesuai gitu ya. Nah itu emang berdasarkan pilihan di awal atau ketika di tengah-tengah menyadari bahwa kok ternyata berisik sound dari luar tuh, apakah banyak yang masuk atau emang pilihan dari awal tim produksi akhir titik koma ini memilih untuk banyak menggunakan dialog? Boleh tahu. Sebenarnya untuk terkait banyak sound effect nih sama sedikit dialog tuh kita dari awal udah rencana mau kita dikitin aja nih dialognya, terus kita banyakin di permainan suaranya biar kita tuh pengennya membangun suasananya tuh lewat musik sama gestur ekspresinya si pemeran utama. Jadi lebih ke kita tuh pengennya gitu, kita tuh sebenarnya nggak perlu banyak ngomong tapi kita tuh paham dari gestur dan mimik muka itu udah cukup. Nah kalau dari sound effect itu kita tuh emang beberapa kali kita tag-nya tuh ada audio nih, tapi ternyata pas proses editing atau di tengah jalan ternyata loh kok bocor nih, kok ini gitu. Jadi di proses editing kita ya udahlah pakai sound effect aja gitu. Nggak kebanyakan sih, beberapa begitu. Jadi emang dari awal kita udah antisipasi, ada rencana kayak kita mau pakai sound effect tapi ya sedikit aja kuantitinya, tapi ternyata pas di sesi editing kok ada lumayan banyak nih yang kita rombak. Jadi kayak ya udah deh gitu, kita kayak ya menambah kapasitas si sound effect ini karena itu tadi atau apa yang gitu gak sesuai dengan rencana. Memang banyak ya hal-hal yang out of plan ketika produksi film tuh. Ngomong soal out of plan, di saat produksi film atau di pra-produksi, di produksi maupun di pasca produksi, itu apa sih hal yang menantang buat teman-teman di tim produksi akhir titik koma ini? Maksudnya yang menantang apanya nih? Maksudnya yang menantang adalah ada hal yang sulit untuk dilakukan, seperti kalau di produksi adalah adegan yang mungkin sulit direkam. Ada nggak? Kalau sulit direkam itu yang ini sih, scene terakhir yang mau lompat itu. Nah itu kan jadi kan kalau misalnya orang lompat itu kan biasanya kalau di film kan literally emang orangnya lompat ya, tapi kan kita nggak mau hal itu terjadi gitu. Jadi ya kita ngakalinnya dengan kameranya tuh ditaruh ke bawah, jadi dibikin angle sekitar 90 derajat ke bawah gitu, jadi biar si kameranya tuh ya ke jalan gitu di bawah. Dan itu kita juga make ini sih implisit ya itu bungkus Shokopenya tuh jatuh. Itu kan sebagai ya berarti emang pemeran utama tuh telah jatuh karena kan sebelumnya dia makan kan, lagi pakai tangan dimakan, terus ada adegan tangannya tuh kayak Titanic Cross itu loh yang begini kan. Nah itu setelah adegan itu terus kan bungkusnya jatuh kan, nah itu kan jadi implisit kayak pertanda berarti pemeran utamanya udah jatuh nih karena bungkusnya udah jatuh gitu. Jadi kita pakai yang technical angle 90 derajat ke arah jalan dan bungkusnya jatuh. Itu yang menandakan kalau misalnya ya berarti pemeran utamanya udah selesai. Itu yang lumayan sulit karena kita ya mikir kayak gimana caranya. Dan itu kan posisi kan pemeran utama kan itu dia berdiri ya, berdirinya tuh kan pakai kursi, jadi nggak langsung ke balkon gitu kan balkon biasanya kan ada yang tembok itu kan. Nah kita juga kan nggak berani kan dia duduk di sini gitu, jadi kita ngakalinnya ya pakai kursi. Dan itu kan kursi kan ternyata goyang gitu kan, dan jadi kita tuh di bawah tuh ada yang megangin beberapa, jadi biar nggak jatuh biar dan aman. Masih stay di tempat yang sama gitu. Jadi pas direkam ya dia diem gitu. Berarti itu struggle di situ lumayan. Berarti di yang gerak kameranya ya, bukan orangnya ya. Dan itu tuh kita sempet retake 2 kali. Kenapa? Karena itu kan kita emang mau ngambil waktu sore kan, biar agak nuansa gelap gitu. Dan ternyata udah kesorean nih, udah maghrib kan jadi gelap ya. Jadi kita di besokannya retake lagi. Jadi 2 kali retake.
Sebenarnya kendala yang lain tuh selain itu tadi ya, angle kamera, pemeran utamanya tuh takut tinggi. Jadi agak PR banget di situ. Makanya kita tuh gimana caranya biar dia tuh nggak takut banget nih sama ini, jadi pesannya tuh nyampe gitu. Makanya beberapa hal tuh kita akalin lah. Ini tadi sempat di-mention sama Mbak Teki mengenai Chocopie ya. Sepertinya di film Akhir Titik Koma ini Chocopie juga menjadi salah satu pemeran, karena dia ada di mana-mana si Chocopie ini. Boleh diceritain nggak peran Chocopie di dalam film Akhir Titik Koma ini apa? Nah, itu sebagai ini sih salah satu penanda aja kalau misalnya si pemeran utama tuh masih mau hidup karena dia masih mau makan Chocopie gitu. Jadi kita kayak dari awal tuh udah ada hints gitu loh, ada kelihatan nih, oh kok ada Chocopie juga dari awal. Kalau misalnya di notice kan semacam ada obat-obatan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan ada hints kayak oh ternyata sebenarnya emang si pemeran utama tuh ada mental health issue gitu. Terus yang Chocopie itu ya karena dia ya masih mau hidup karena ya dia masih mau makan Chocopie gitu. Jadi makanya pas setelah Chocopienya habis ya dia juga ikutan istilahnya end gitu, selesai gitu. Karena udah nggak ada yang mau tujuan kayak tujuan untuk hidup dia tuh kayak udah ya nggak tahu lagi gitu. Kan ada yang kalau misalnya kita pernah lihat konten-konten kayak kasih tahu dong kayak tujuan hidup, kayak motivasi hidup tuh apa. Nah itu kan salah satu motivasi dia masih hidup kan karena dia masih makan Chocopie. Tapi setelah Chocopienya habis ya udah gitu. Berarti yang dinamakan motivasi hidup itu tidak perlu hal yang terlalu dalam ya, tidak perlu hal yang terlalu sophisticated. Sekedar aku ingin makan makanan favoritku aja itu udah cukup sebagai motivasi hidup. Betul sekali. Mungkin buat teman-teman yang memang udah kehabisan harapan di dunia ini, emang hal yang simple itu bisa menjadi motivasi hidup yang mempertahankan diri, menjangkarkan diri pada dunia gitu ya. Itu bisa disampaikan dengan baik seperti itu. Kita milih Chocopie itu karena gampang dibawa nggak sih? Terus kan kayak mostly tuh orang-orang apalagi perempuan kan suka manis gitu ya. Kayak kita mikir kayak coklat yang bisa direkam itu yang kelihatan kan, bisa kalau coklat beri itu kan dia nggak gitu kelihatan ya kalau direkam. Jadi kita mikir kayak barang coklat manis apa gitu yang bisa kelihatan kalau misalnya dia tuh direkam ternyata Chocopie ini. Terus dia satuan kan kayak bentuknya tuh agak besar segini gitu. Kayak oh ya udah deh pakai ini aja gitu. Sih. Bagus, aku suka. Aku juga suka Chocopie. Kan seorang suka Chocopie. Makanan yang simpel. Ini tadi kita sempat agak kemana-mana bahasanya. Coba kita kembali lagi ke hal yang lebih mendasar dong. Aku memerlukan penjelasan mengenai cerita ini tuh mengisahkan tentang apa. Soalnya kalau dari yang saya lihat itu ceritanya tentang seorang mahasiswa, si karakter tokoh utama ini yang mengalami depresi. Terasa berat banget. Nah itu apakah interpretasi saya itu benar atau adakah cerita yang lebih mendalam di balik kisah film si tokoh utama ini, kalau boleh tahu? Ya sebenarnya film ini nih mau kita tuh pengen menceritakan, ya benar tadi Kak Raka bilang kalau itu tuh emang menceritakan mahasiswa nih yang dia tuh lagi berat banget pas ngejalanin hidupnya. Dia tuh berat soalnya dia tuh masalah keluarga tuh kan udah membebani dia sendiri tuh. Terus masalah akademi, dia di kampus gimana, teman-temannya dia ternyata kok mulai kesini makin kalau di istilahin kok mau ngejauh dari dia gitu kan. Itu kan nambah lagi ke beban dia, udah dari rumah dia udah punya masalah nih. Di kampus selain dia beban dari pelajaran nih, ada lagi dari teman-temannya dia yang kok mulai menjauh. Dia kan mulai menjauh-jauh gitu kan, dia bingung nih mau pegangan kemana. Udah di rumah nggak ada pegangan, di kampus nggak ada teman yang aware sama dia. Jadi semua hal itu kayak nyampur jadi satu buat dia tuh makin
capek, aku udah capek banget, tapi kok teman-temanku nggak ada yang aware ke aku, kok nggak ada yang megangin aku, kok dunia tuh kayak nggak adil banget sama aku ya gitu. Makanya kita mau di film ini tuh kita mau menceritain kisah dia yang sebenarnya kayak gini. Dia tuh nggak bilang begini, tapi aslinya dia tuh terbebani dengan semua hal itu. Makanya dia tuh sebenarnya capek, tapi nggak bisa cerita, tapi dia capek gitu loh. Gimana ya? Kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita notice di film itu kan dia tuh kalau ada apa-apa tuh cerita ke temennya gitu. Kan dari awal emang basicnya si pemeran utama tuh emang ada masalah keluarga dan dia cuma pegangan sama temennya. Tapi ternyata pas dia istilahnya mau curhat gitu, kayak mau menyampaikan perasaannya, tapi ternyata teman-teman pada menjauh gitu. Kayak ya tadi di awal kayak temennya pas lagi jalan barengan mereka ya nothing happen gitu, gak ada yang say hi gitu. Terus pas lagi belajar kelompok juga mereka kayak ngerasa pemerintah apa tuh nggak ngerasa include gitu, jadi dia ngerasa terpinggirkan gitu, nggak masuk ke lingkungan mereka. Dan itu juga pas terakhir itu pas dia tuh reach out ke pesan ya WhatsApp itu kan ada kan di grup mereka itu, dia masih mencoba di chat karena ya dia emang benar-benar nggak punya pegangan selain temennya, tapi kan ternyata temennya begitu kan. Jadi kayak ya udah benar-benar istilahnya selesai gitu, dia udah nggak tahu pegangan pada siapa. Gitu. Karena di rumahnya dia tidak punya pegangan dari orang tua yang hanya tidak bisa mensupport anaknya secara emosional gitu ya. Terus dia mencoba berpegangan ke masa lalunya ketika dia masih bersahabat dengan teman-temannya itu. Tapi pada saat ini di saat dia sedang depresi, dia mencoba reach out ke teman-temannya, tapi teman-temannya udah renggang ikatannya dengan dia gitu ya. Itu boleh dikasih tahu nggak kenapa kok tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba sih, mungkin ada cerita ya di antaranya, tapi kenapa teman-temannya kok terus renggang ikatannya dengan dia? Sebenarnya kalau misalnya kenapa itu mungkin ya, soalnya kita waktu itu buat itu emang lihat dari kebanyakan dari real story gitu. Real story kan kebanyakan kayak gitu ya, tapi menurut apa ya, interpretasi kami mungkin ya si pemeran utama itu merasa over ya. Jadi maksudnya tuh teman-temannya tuh nggak maksud untuk seperti itu, tapi mungkin kan karena si pemeran utama kan udah lagi mentalnya lagi down gitu ya. Jadi ngerasa apapun yang dia hadapi tuh ngerasa kayak ih kok dia begini, jadi kayak lebih sensitif gitu loh. Padahal temennya nggak bermaksud seperti itu gitu mungkin ya. Jadi ada kalau misalnya ada sesuatu happen kayak ya itu tadi teman-temannya mungkin pas-pasan bareng nggak say hello, terus pas belajar bareng mungkin nggak ngerasa di diajak obrol pertama. Kan ada ya orang yang tipikal dia tuh harus diajak obrol dulu baru dia bisa obrol kan. Nah mungkin dia nggak ngerasa di chat duluan, terus dia ngerasa kok teman-teman aku kok pada berubah, padahal ya itu nggak, maksudnya teman-temannya tuh nggak berubah, maksudnya ya udah gitu aja gitu ya. Itu tuh tadi mungkin interpretasi kita tuh pemeran utama tuh merasa lebih sensitif karena emang kan lagi ada problem ya di keluarga, jadi seperti itu. Jadi dia merasa teman-temannya itu merasa teman-temannya ikatannya agak renggang dengan dia itu gara-gara POV-nya sendiri ya. Jadi emang perlu apa namanya, komunikasi yang sesuai untuk bisa bersahabat dengan benar. Tapi sebenarnya kalau dibilang terlalu sensitif juga enggak, karena kan di akhir cerita itu kan dia sempat reach out kan lewat pesan, itu teman-teman juga pada nggak bales. Jadi emang harus ada ekstra komunikasi biar mereka tuh bisa ngobrol gitu loh, nggak hanya lewat chat, mungkin langsung ketemu, langsung in real life kayak langsung nyapa say hi gitu. Mungkin bisa pendekatan seperti itu. Kalau misalnya lewat sosial media gitu atau chat nggak efektif gitu. Ya sih emang kalau di chat di grup itu sering kali emang terus tidak dibalas, didiamkan saja. Kiranya orang berpikir kalau biar orang lain aja yang balas, aku tak diem aja. Jadi saling menunggu kan. Itu juga problem di dunia nyata sih gitu.
Mungkin aku harus membenarkan caraku berpikir juga. Semuanya juga. Lalu ini di bagian sebelum epilog itu ada teks yang muncul, kalau nggak salah tulisannya, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Tapi di film ini tuh si tokoh utama ini kelihatan selalu sendirian, kecuali ketika dia mengingat masa lalunya bersama teman-temannya. Itu bagaimana? Maksudnya kayak maksud teks itu tuh apa gitu? Maksud teks itu apa? Nah, teks ini nih yang sebenarnya kayak ingatlah bahwa kamu tidak sendiri bla 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 bla. Dalam film ini tuh sebenarnya nih teks ini tuh bukan buat si pemain nih, tapi buat kita. Jadi bukan kita tapi audiens gitu loh. Itu sebagai aspirasi sama ajakan buat teman-teman kalau kita tuh bisa loh sebenarnya mencari bantuan, kita tuh bisa reach out ke keluarga atau teman atau ke siapapun gitu loh. Kalian nggak sendiri kok guys, kita tuh kayak kalian bisa cerita ke kita atau ke siapa teman-teman kalian yang kalian anggap tuh udah kalian percaya banget sama dia. Jadi jangan dipendam sendiri, kita tuh harus reach out, kita tuh harus berani keluar gitu loh. Kalau kalian emang ragu ke orang-orang sekitar kalian, nah kalian tuh bisa sebenarnya ke psikolog atau psikiater gitu. Yang penting itu tuh sebenarnya kalian tuh nggak sendiri guys, masih banyak orang yang bisa kalian minta tolong. Karena kan kita juga manusia kan sebagai makhluk sosial, kita juga gak bisa hidup sendiri. Jadi kalau ada apa-apa sebisa mungkin kita it's okay kalau minta tolong gitu. Ya sekedar untuk bercerita itu nggak apa-apa banget itu. Asalkan mungkin ya kalau misalnya kita malu gitu untuk kayak cerita ke orang, mungkin bisa diawali dengan istilahnya minta izin, kayak aku mau cerita boleh nggak, mungkin gitu sih. Tapi mostly pasti orang-orang kalau bisa dibilang gitu pasti mereka bersedia kok, asalkan kita ya itu aja berani untuk berbicara, speak up duluan gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak speak up, orang lain mana bisa tahu kan, orang lain nggak bisa baca pikiran kita. Jadi harus kita sendiri yang berani gitu untuk memberanikan diri untuk mencari pertolongan gitu, entah pada siapapun, pasti itu akan ada yang nolong gitu. Memang manusia sebagai makhluk sosial emang harus saling berkomunikasi ya, untuk mempertahankan hidupnya, untuk tidak menjadi stres dan gila. Ya. Mau gimana pun kita juga makhluk sosial kan. Bener tadi kata Mbak Teki, kalau kita tuh masih punya banyak teman nih, masih banyak orang. Jadi ya udahlah. Berarti jangan merasa Sendirian. kamu tidak punya teman. Ya. Di dunia ini banyak orang yang ingin membantumu gitu ya. Kalian tuh berharga guys, setiap nyawa tuh berharga. Betul sekali, bukan angka ya. Bukan angka. Itu bukan angka. Statistik. Selama pengerjaan tugas ini kan tugas short movie untuk mata kuliah pengembangan media video pembelajaran kalau nggak salah ya. Nah itu tuh ada nggak sih momen-momen yang membekas ke kalian berdua, ke Mbak Teki sama ke Mbak Okta? Ada nggak momen yang paling membekas, yang paling bisa diingat dari ketika produksi film ini? Momen yang paling membekas dalam produksi ya sebenarnya tuh banyak, kayak hampir kalau aku sendiri nih, hampir semua momen tuh membekas di aku. Soalnya kayak ngasih banyak insight ke aku juga kan, karena aku banyak nggak dibilang ngehandle, tapi aku banyak hal yang harus aku ketahui dalam film itu. Makanya kalau buat aku hampir semua hal itu membekas. Tapi kalau yang paling membekas banget di aku tuh pas produksi itu ada satu scene yang pemeran utama nih harus looping terus nih, kayak dia tuh harus looping flashback gitu-gitu terus kan. Itu tuh dia tuh nyari suasana looping muka kaget dan muka shocknya dia tuh ekstra banget. Jadi aku apresiasi banget sama dia. Itu tuh udah panas kayak siang bolong tuh susah banget itu kemarin sumpah, tapi keren sih dia bisa. Sama waktu editing, kita tuh sebenarnya editing bisa sampai jam 1-2 malam di kosnya Via. Nah makanya itu tuh membekas banget di aku, soalnya kan waktu itu juga kita masih UAS kan, jadi banyak tugas nih, nggak cuma ini doang tugasnya, ada tugas yang lain di semester itu kan banyak juga yang praktik. Jadi wow, itu sangat-sangat membekas banget. Terima kasih teman-teman. Kalau untuk Mbak Teki ada? Kurang lebih, karena ya kan kita juga sama Mbak Okta kan dari awal kita ngebuat konsepnya nih kan, nyampe malam terus kita udah buat konsepnya nih, cerita, terus mendampingi yang lain untuk acting dan sebagainya gitu. Terus proses apa yang di dalam sini tuh kan
ada something yang kita buat, kayak misalnya kayak darah-darahan gitu kan, itu kan sebenarnya tuh itu dadakan sih, jadi kayak benar-benar langsung kita buat tanpa, mungkin nggak tahu ya, kita kalau waktu itu tuh kurang rapi mungkin cara plannya, jadi kita fokus di story-nya aja. Hal-hal kecil itu kurang, kayak misalnya istilahnya kasar kayak wardrobe and make up itu nggak kita perhatiin gitu, jadi kayak ya udah benar-benar kita semuanya kejar Rodi. Jadi kayak lighting juga itu tuh sebenarnya random, jadi siapapun yang free tuh ya tinggal masuk keluar kayak ya udah gitu. Jadi ya momen bekasnya karena ya kita semua saling kerjasama untuk buat film ini, jadi ya semuanya sih kayak ya udah, karena itu semacam satu kesatuan gitu. Gak ada yang, kalau menurut aku gak ada yang paling sih, karena aku semua ngerasa kayak ya ini semua kita ngerjain bareng, jadi ya ngebekas aja semuanya gitu. Nah, gitu sih. jadi ketika mengerjakan film ini tidak ada fase-fase dimana udah capek, udah bad mood gitu ya. Soalnya di film-film sebelumnya tuh banyak sekali kisah ketika cast-castnya, tim produksinya tuh udah capek, udah sampai bad mood, dan ada satu orang atau dua orang biasanya yang harus menjaga si mood semua orang di dalam situ tuh. Jadi gimana tuh? Kalau di akhir sih emang ya agak chaos ya, mungkin sama dengan kelompok lain, tapi kita istilahnya sepenangkapku tuh kita saling jadi nggak satu dua orang, kayak mungkin ada, tapi in most cases kayak ya itu semuanya include bareng-bareng, jadi kayak satu menjaga satu lainnya gitu, jadi benar-benar saling rangkul aja gitu, nggak ada yang mendominasi, itu nggak ada, walaupun kita ada standar dan lain sebagainya, tapi ya kita semuanya bareng-bareng, jadi mungkin itu ngerasa agak less stress mungkin ya Pak dibanding kelompok lain, karena kita emang ngerangkul aja gitu semuanya, jadi nggak ada satu orang yang dominan. Nice sih. Ya bagus sih kalau bisa menemukan kelompok yang sejalan tujuannya dan tidak menurunkan mood dari anggota kelompok lain. Enak. Selanjutnya mengenai dari tim produksi yang hadir di sini deh, Mbak Okta sama Mbak Teiki nih. Ada nggak sih hal yang ingin disempurnakan dari film kalian? Bukan berarti film kalian itu kurang ya. Soalnya ketika tadi tim asisten lab sendiri itu nonton film ini, dia juga ikut merasa depresi saking dia mendalami si film ini. Jadi filmnya udah berhasil untuk menangkap mood yang kelam itu, yang sedih itu, yang depresi itu, sampai bisa menyalurkannya ke penonton. Jadi itu kurasa udah bisa dibilang bagus banget, udah tercapai tujuannya. Tapi ada nggak kira-kira yang ingin disempurnakan dari film kalian yang udah dibuat ini? Sebenarnya hal itu tuh kayak hampir semua orang tuh bakal mikir, oh ada yang kurang nih, ada yang ini. Kalau dari aku sendiri, ya masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki lagi dalam film ini. Soalnya kemarin tuh sebenarnya ada beberapa detailing yang itu tuh miss. Jadi harusnya ngesorot dari awal tuh seharusnya kita ada ngesorot Choco Pie sama obat, tapi itu tuh kurang banget. Kalau menurut aku itu masih kurang detail di situ. Sama mungkin beberapa scene itu juga ada yang dihapus. Jadi harusnya ada scene yang itu yang dia di kamar terus main HP, ngechat temennya, terus abis itu tidur, bangun lagi, itu kan kecepatan ya. Seharusnya itu ada beberapa scene lagi yang di situ, tapi itu tuh dengan keterpaksaan harus di-cut lagi. Karena kita ngejar waktu produksi sama di-upload ke bapaknya gitu. Itu sih kemarin mungkin dari jadi emang kalau aku detailingnya aja sih beberapa harus dievaluasi lagi. Itu yang adegan yang di-cut itu apa ya? Adegan yang di-cut itu ceritanya yang kenapa di-cut, terus apa yang di-cut itu kalau boleh tahu? Itu tuh sebenarnya adegan, kalau aku nggak salah ingat ya, dia tuh chat kayak nyoba reach out ke temennya, tapi masih kayak spillan tipis-tipis kayak guys kumpul yuk, cerita yuk gitu loh. Terus kok nggak ada respon nih gitu kan. Akhirnya dia ya udahlah gue tidur aja gitu kan.
Tapi biasanya di saat dia tidur itu tuh ada beberapa kayak mungkin dibilang flashback juga, kayak flashback dikit sama ekspresi muka dia kalau ih kok nggak ada yang respon ke aku nih gitu kan. Itu tuh sebenarnya kemarin harusnya ditayangin di situ, tapi kita tuh langsung lanjut ke dia bangun tidur. Itu sih itu kan harusnya itu detail yang harus banget masuk kalau menurut aku ya, tapi ya jadinya terpaksa harus di-cut karena kita ngejar waktu tadi. Nah, sih ngejar waktunya waktu pengumpulan atau Waktu pengumpulan. Jujur saja kemarin ya karena kebanyakan tugas tadi, jadi kita tuh ngejar waktunya kayak tugas yang mana dulu nih gitu kan, jadinya ya keteteran. Kejar-kejaran gitu ya sama tugas yang lain. Sih. Kalau Mbak Teki ada nggak yang ingin disempurnakan dari film? Kurang lebih udah sama sih dengan Mbak Okta yang tadi sampaikan ya. Tapi kalau misalnya di luar cerita itu mungkin ceritanya agak bisa dikomplekskan lebih sedikit lagi. Jadi ya itu tadi, jadi detailnya itu muncul gitu. Tapi kan karena kita mungkin ngerasa kayak kita tuh kayak udah buntu, kayak udah flat gitu. Jadi kita buat alur cerita tuh ya segitu aja gitu. Nggak ada istilahnya kayak apa sih namanya kalau film itu? Climax? Bukan. Apa? Aduh. Plot twist. Oh, plot twist. Kurang ada plot twist gitu. Iya sih, kurang ada plot. Jadi kayak kita nonton mungkin endingnya kayak udah bisa ketebak gitu kan. Jadi ya menurutku cenderung ke datar aja sih, nggak ada ya klimaks atau plot twist yang benar-benar hit the point gitu. Walaupun ada tapi ya udah landai gitu loh, nggak kayak wah gitu yang bikin kita mungkin agak terkesima kalau misalnya kita nonton gitu. Mungkin itu sih kurang di penulisan naskah biar agak dramatis sedikit, walaupun mungkin katanya yang nonton ini udah lumayan oke, tapi masih aja kita menuju Malaysia ya kayak masih rasa ada yang kurang ya itu tadi sih. Walaupun dari penonton lain ini udah bagus, tapi dari pembuatnya sendiri pasti ada rasa aku bisa lebih, bisa lebih bagus lagi. Masih deg-degan gitu ya. I see. Sama mungkin pengen benerin dikit color palette sih itu kan agak apa ya, dibilang bagus cuma kurang dikit. Boleh tahu kurangnya di mana? Soalnya menurutku udah bagus juga itu color palette. Ya kayak pas itu kan ada 2 color palette nih, pas dia flashback sama yang saat ini. Nah itu kan somehow kurang apa ya, pembedanya tuh menurutku masih kurang jelas. Jadi kayak ya emang mungkin kalau dilihat dari apa ya kayak sekilas tuh udah bagus, cuma kalau detail lagi itu tuh kayak ada beberapa yang miss nih gitu loh. Sih. Jadi untuk color gradingnya bisa dibagusin lagi ya, karena yang beberapa scene yang ingin disampaikan itu masih kurang banyak pembedanya, kontrasnya kurang terasa. Sih. Kak Okta dan Kak Tegi ada nggak yang ingin disampaikan sebagai kata-kata terakhir lah? Bukan kata-kata terakhir di dunia ini ya, kata-kata terakhir untuk menutup acara kali ini. Silakan. Kalau ada silakan. Jadi aku mau ngambil kesimpulan aja sih dari film ini. Jadi teman-teman semua, it's okay gitu if you need help ya. Gak apa-apa kok kalau misalnya kita merasa kita butuh bantuan gitu. Kita somehow juga, kita kan seperti yang aku tadi mention gitu sama Kak Okta, kita tuh kan makhluk sosial gitu. Kita butuh orang lain, kita gak bisa hidup sendiri. Jadi kalau ada apa-apa pun please cari bantuan ke siapapun, entah mau ke profesional, teman atau siapapun itu. Kalaupun itu merasa kita bisa lebih better, merasa lebih membantu ya it's okay, do it aja, kayak please gitu. Karena kita ini berharga, kita tuh apa ya, di dunia kita diciptakan sama Tuhan, di dunia ini tuh pasti ada tujuannya gitu. Tuhan gak ciptain kita tuh sia-sia, kalau kita pasti ya kita ada di sini tuh karena ada tujuannya. Jadi please jaga diri kalian baik-baik. It's okay kalau misalnya merasa teman-teman capek atau apalah itu namanya, tapi please seek for help. It's okay. Jangan pernah ngerasa aku bisa nih apa ya intinya
ya itu tadi, jaga diri teman-teman baik-baik dan ya sehat selalu dan selalu bahagia. Mungkin kalau dari aku, teman-teman kalian tuh nggak sendiri. Kalian bisa cerita ke aku, ke teman kalian atau ke siapapun yang kalian percaya. Ya, terus Mbak Teki juga boleh, Mas Raka juga boleh, atau ke teman-teman TP yang lain juga boleh nih. Yang perlu kalian ketahui, kalian tuh berharga. Semua orang tuh berharga. Dan satu nyawa pun berharga. Mereka bukan statistika doang. Jadi, kalau ada apa-apa, kalian harus cari bantuan. Aku mau bilang, kita tuh bisa. Kita tuh harus hidup meskipun cuma demi makan Indomie di jam 3 pagi. Betul sekali. Itu enak banget, sumpah gila. Kalian harus nyobain. Kalau enggak, kalian sekali seumur hidup paling enggak harus nyobain nonton MV-nya Stray Kids. Oke? Itu bisa buat kalian tetap bertahan hidup. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Teki dan Mbak Okta. Jadi intinya ya teman-teman, kita harus menghargai sebuah kehidupan manusia. Seorang manusia itu diciptakan tidak secara cuma-cuma. Manusia itu memiliki harga yang tinggi di hadapan manusia lain. Apabila kalian mengalami kesulitan, mengalami depresi, carilah bantuan karena kalian tidak sendiri di dunia ini. Semua orang, mungkin gak semua ya, tapi akan ada banyak orang yang ingin membantumu, entah itu profesional maupun orang-orang di sekitaran Anda. Maka janganlah mengambil jalan yang mudah untuk keluar dari dunia ini. Carilah bantuan, itu akan membuat nyawamu lebih berharga lagi. Mungkin itu saja dari segmen di balik layar pada hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman bisa menekan tombol apa aja, subscribe, jempol, like, bell icon, komen juga, jangan lupa share ke teman-teman juga. Sekian dari saya.